Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan hidup di pagi hari ini. Kita bisa bangun dalam kondisi sehat, dalam kondisi Islam al-iman, sehingga kita bisa berangkat ke sini, ke masjid ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat subuh berjamaah. Kita kuatkan hubungan vertikal kita kuatkan hablum minallah dengan berangkat menuju ke tempat ini. Doa sebanyak-banyaknya agar kita dipertemukan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim ketika diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, ketika masuk atau melihat hilal atau ada gambar hilal, maka kita disunnahkan untuk membaca doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ini doa yang hendaklah dibaca oleh seorang muslim ketika orang tersebut masuk di awal Ramadan. Inilah bentuk syukur seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah yang wajib dan sunnah-sunnahnya. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya sampai hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengulang sedikit di pembukaan tadi bahwa ketika masuk di bulan Ramadan, ketika orang tersebut sudah masuk di bulan Ramadan, artinya sudah ada pengumuman bahwa pemerintah menetapkan 1 Ramadan besok. Ditetapkannya biasanya setelah terbenamnya matahari, karena hilal itu dilihat ya menjelang itu. Maka seorang muslim atau umat Islam hendaklah membaca doa
Boleh Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala, atau ditambah dengan Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa Rabbukallah. Doa yang pertama tadi mempunyai arti seperti ini. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami agar kami bertemu dengan bulan Ramadan. Panjangkanlah kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya, jauhkanlah kami dari fitnah, jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit yang menyebabkan kita tidak maksimal untuk melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan. Jadi minta doa kepada Allah. Ya, kita baca Allahumma sallimna li Ramadan. Saya ulangi lagi, Allahumma sallimna li Ramadan. Dilanjutkan wasallim lana Ramadan, wasallim lana Ramadan, wasallim lana Ramadan. Dilanjutkan watasallamhu minna Ramadan, watasallamhu minna Ramadan. Udah satu doa aja supaya bisa dihafal. Nanti kalau saya tambah ya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, kepanjangan. Apalagi yang sudah umur sulit menghafal ya. Itu sudah hukum alam. Kalau masih kecil hafalannya kuat, dulu saya itu hafalannya kuat. Ternyata sudah umur ya menjelang 50 itu beda dengan dulu. Apalagi yang umur di atas 60. Jadi kalau ditambah-tambah doanya, satu kali ngafalin takut hilang suahnya, satu aja ya. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami, panjangkan umur kami sampai kami bertemu dengan bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, maksudnya adalah selamatkanlah kami juga agar bisa melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan. Kalau tadi itu panjangkan umur, kalau yang kedua ini artinya berikan kami kemudahan dalam melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Minta kepada Allah agar dimudahkan dalam berpuasa. Puasa menjadi ringan. Padahal awalnya sebelum puasa Ramadan berat banget puasa. Mau puasa Senin Kemis, Masya Allah beratnya. Udah niat malam, nggak taunya pagi-pagi sulit bangun. Udah bangun, tapi sulit makan. Makan pun sulit. Karena malesnya luar biasa. Nah, minta kepada Allah agar dimudahkan di bulan Ramadan dalam melaksanakan puasanya, dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan tentang puasa, menjaga makruh, apalagi yang mengharamkan atau membatalkan puasa, dijaga banget. Nah, ini minta kepada Allah agar dimudahkan dalam melaksanakan puasa. Terus juga qiyamul lail, tarawih, minta kepada Allah agar dimudahkan bisa tarawih sepanjang Ramadan. Tidak hanya tarawih yang sendirian tapi jamaah terus. Lebih
enak jamaah, ada motivasinya. Kalau sholat tarawih sendiri, kadang-kadang ada aja gangguan, ngantuk, terus apa lagi, kerjaan rumah, pikiran gak fokus. Tapi kalau berjamaah insya Allah saling menguatkan. Lihat ada orang yang lebih tua, wah dia semangat, masa saya kalah. Ada juga motivasi itu datangnya dari banyak orang. Kadang motivasi itu datangnya dari orang awam. Saya kemarin itu khutbah di salah satu tempat, khutbah Jumat. Saya dan pastinya imam dan khotib di depan. Nah, ketua DKM ngobrol sama jamaah. Dia baca Quran terus. Habis itu ditanya oleh jamaah, hebat Pak Haji baca Qurannya. Katanya apa? Untuk apa lagi kalau enggak untuk baca Al-Quran waktunya? Karena sudah sepuh, umurnya 70 lebih. Untuk apa lagi kalau enggak untuk baca Al-Quran? Masya Allah. Dari situ dia ngomong, alhamdulillah saya setiap 10 hari khatam. Setiap 10 hari khatam. Berarti sehari berapa? 3 juz. Dan itu biasa. Kalau sudah punya azam, duduk daripada saya percayain hal-hal yang sia-sia, baca Quran. Itu setiap 10 hari khatam. Allahu Akbar. Udah pensiunan, udah umur. Jadi waktunya digunakan untuk baca Al-Quran. Apalagi ini mau masuk bulan Ramadan. Hendaklah kita punya settingan, punya target dan disetting agar bulan Ramadan itu betul-betul penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Yang sebelumnya itu tidak bisa menghatamkan sebulan, paling tidak di bulan Ramadan bisa khatam sebulan, syukur-syukur bisa 2, 3, 4, 5. Agar apa? Agar bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, bertambah berkahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah wa tasallamhu minna mutaqabbala. Di samping Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah ya Allah Ramadan kami ini, Ramadan dari kami, amalan-amalan kami ini terima ya Allah. Yang kedua tadi minta dimudahkan untuk bisa beraktivitas kebaikan di bulan Ramadan, mulai dari puasa, qiyamul lail dan sunnah-sunnah yang lainnya. Dan yang ketiga tadi doa minta diterima, amalan kita diterima oleh Allah agar menjadi catatan amal baik di akhirat kelak, menjadi timbangan pemberat kita dalam kebaikan di akhirat kelak. Amal-amal keburukan terkikis, amal kebaikan bertambah banyak. Itulah orang yang muflihun, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang bertakwa, kebaikannya senantiasa bertambah dan keburukan dosa terkikis dengan kebaikan tersebut. Orang muslim adalah orang yang, atau orang muslim yang bertakwa bukan berarti orang yang tidak pernah berdosa. Setiap orang itu pernah berdosa dan pernah berbuat khilaf. Akan tetapi orang muslim yang bertakwa tersebut senantiasa meningkatkan ketakwaannya, senantiasa meningkatkan ibadahnya, sehingga dosa dan kemaksiatan terhapuskan dengan kebaikan-kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at
Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan bahas tentang puasa secara detail, karena penting untuk didasari ilmu terkait tentang puasa ini. Insya Allah ketika bulan Ramadan kita juga akan bahas, masih ada pertemuan di bulan Ramadan ya. Jadi pekan yang kedua itu kira-kira tanggal berapa? Tanggal 14 ya, 14 belum lebaran kan? Ya lebaran insya Allah tanggal 20 insya Allah. Baik hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, as-siyam atau as-saum maknanya adalah al-imsak. Jadi imsak itu dari bahasa Arab, kan ada istilah imsak, imsak, dan juga di kalender Islam ada tulisan imsak, itu dari bahasa Arab. Masdar, isim masdar dari amsaka yumsiku imsakan, al-imsak itu menahan. Jadi as-saum artinya al-imsak, bermakna menahan. Menahan apa? Menahan bicara, menahan lapar dan dahaga, menahan amarah mengikuti hawa nafsu, ditahan semuanya yang jelek-jelek. Yang haram ditahan, yang makruh ditahan, bahkan yang mubah pun ditahan. Makan minum itu kan mubah, tapi ditahan di bulan Ramadan di siangnya. Jadi as-saumu bimakna al-imsaku, kalau dalam bahasa Indonesia adalah menahan. Dan ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kisah Ibunda Maryam, yaitu Ibunda Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Beliau mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni nazartu lirrahmani sawma. Inni sesungguhnya saya nadartu bernadar lirrahmani untuk Allah yang maha pengasih. Nadarnya apa? Sauma, yaitu menahan. Menahan tidak bicara. Ibunda Maryam menahan dirinya untuk tidak berbicara dengan manusia. Nah ini makna daripada saum atau imsak. Adapun secara istilah puasa itu al-imsaku 'anil muftirat, menahan dari hal-hal yang membatalkan. Nanti kita akan bahas secara detailnya syarat rukunnya karena penting. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar shadiq. Jadi bukan dari azan. Contoh, ini contoh saja, dan ini kejadian. Tulu'ul fajr itu jam 4:30, anggaplah jam 4:30 atau jam 4:30. Ternyata adzannya jam 4:35, padahal terbit fajarnya jam 4:30. Nggak taunya adzannya mulai adzan jam 4:35. 5 menit ini waktu yang dilarang untuk makan dan minum, tapi orang mengikuti adzan. Berarti makan dan minum setelah terbitnya fajar. Puasanya bagaimana? Maka harus hati-hati. Dan alhamdulillah dengan perkembangan teknologi seperti ini kita bisa melihat terbitnya fajar dengan dengan presisi tepat. Kalau dulu kan bingung nunggu adzan kan, nunggu adzan, kapan adzan, nggak taunya yang adzan juga telat. Di
bisa telat 10 menit. Yang akhirnya apa? Akhirnya puasanya makan dan minum di waktu yang dilarang. Dan ini berbahaya karena patokannya adalah dari terbitnya fajar, bukan dari adzan. Ya, memang kita melihatnya dari adzan, tapi lebih baiknya maksudnya apa? Adzan ini harus betul-betul sesuai dengan terbitnya fajar, sehingga orang yang di sekitar itu nahan makan dan minum. Karena kalau sudah terbit fajar gak boleh makan dan minum. Jadi jangan dilambat-lambatin, apalagi 10 menit dari terbitnya fajar. Insya Allah di sini tepat ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalahnya, muskilahnya biasanya nggak ada yang adzan, jamaah nunggu-nunggu adzan. Ada masjid nggak ada yang adzan, pas adzan lewat 15 menit, dan jamaah sekitar masjid, oh belum adzan boleh makan, belum adzan boleh makan, nggak taunya sudah masuk terbit fajar. Ini harus hati-hati. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi patokannya adalah terbitnya fajar, bukan azan. Kalau toh azan itu hendaklah yang tepat, agar tidak terkecoh jamaah yang di sekitarnya. Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Contoh sekarang maghrib jam berapa? 18.19. Nah, jangan sampai jam 18 karena ingat puasa lapar, jam 18 kurang 15, 18.15 sudah adzan. Nah, ini yang menyebabkan puasanya nggak sah. Orang belum terbenam, aduh udah lapar, udah pikirannya udah pengen makan aja, apalagi sudah disiapkan takjil di masjid. Udah cepet-cepet aja, kurang 5 menit sudah adzan. Nggak boleh, harus sesuai sampai terbenamnya matahari. Bahkan saya dulu masih kecil ingat perkataan orang tua. Saya berada di Jombang. Jombang itu kalau dibandingkan Surabaya, baratnya Surabaya. Jadi Jombang itu baratnya Surabaya. Contoh, ini Jombang, di sini Jombang, Surabaya itu berada di Cikampek agak ke sana. Ya, Cikampek berapa kilo kalau Cikampek? 40-an. Itu Surabaya 60 kilo. Ya agak ke timur lagi ya. Cikampek sama apa? Subang kejauhan. Subang itu 100 kilo. Ya sekitar pokoknya timurnya Cikampek. Timurnya Cikampek apa? Purwakarta. Ya, Purwakarta. Nah, sekitar itu. Nah, orang tua bilang karena siarannya di Purwakarta atau di Surabaya, siarannya televisi itu. Orang tua bilang ketika adzan jangan langsung makan dan minum, dan ngikuti televisi. Kenapa? Karena Surabaya itu lebih duluan daripada Jombang. Jadi Surabaya ini lebih duluan. Siaran TV itu adanya di Surabaya. Nah, kalau kita ngikuti yang di televisi, otomatis kita ngikuti daerah Surabaya. Maka kata orang tua saya, jangan berbuka kalau belum hayya 'alal falah. Nah, itu perkiraan. Kalau hayya 'alal falah berarti di sana sudah adzan atau di sana itu sudah duluan, baru nyampe di kita mataharinya itu ya sekitar berapa menit. Nah, jadi sampai seperti itu kehati-hatiannya. Belum ada jam digital, belum ada yang namanya waktu terbenam matahari atau waktu maghrib, belum ada.
dengan melihat televisinya karena daerahnya lebih timur, maka hendaklah dikasih space atau jarak kira-kira sampai hayya 'alal falah atau hayya 'alas shalah baru boleh makan. Itu kehati-hatian orang tua dalam menjaga puasa, karena kalau berbuka sebelum terbenamnya matahari puasanya batal. Seperti halnya kita berbuka atau makan di siang hari, itu sama. Makan sebelum atau menjelang terbenamnya fajar kurang 5 menit atau kurang 1 menit dengan makan siang duhur sama juga disebut makan, membatalkan puasa. Maka orang seperti ini harus mengqadha. Kenapa? Karena makan sebelum terbenamnya matahari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kok makin sulit ya tambah dihadirin? Bukan makin sulit, tambah yakin, tambah enak. Oh, jangan menyegerakan berbuka terlalu cepat. Maksudnya menyegerakan itu sunnah, tapi sampai belum waktunya itu haram, membatalkan puasa. Menyegerakan iftar itu sunnah, ya. Dalam hadis, umatku masih dalam kebaikan kalau dia itu menyegerakan makan berbuka. Tapi kalau terlalu cepat jadinya enggak bagus, bahkan batal puasanya dan harus mengqadha. Kenapa? Karena belum waktunya dia sudah makan berbuka. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ke rukun. Karena ini penting, ya, ke rukun puasa. Saya nggak akan bahas tentang fadilahnya karena sudah sering dibahas oleh para penceramah. Puasanya orang yang atau puasanya orang tidur itu ibadah. Jadi seharian tidur itu hadisnya nggak tahu dhaif atau apa, atau famu ya bi khufamis shaim kal mix yaumal qiyamah. Bau mulut orang yang berpuasa itu seperti misik pada hari kiamat, bukan ketika dunia. Ingat, pada hari kiamat, artinya nanti. Kalau sekarang ya bau, apalagi habis makan jengkol nggak disikat gigiin. Nah, gimana? Dan dalam memahami hadis ini jangan sampai dipahami ya udah semakin bau semakin wangi di akhirat. Ya nggak bisa, harus disikat gigi, ya. Habis itu disikat gigi sampai bersih biar bau ini tidak terlalu menyengat. Bahkan di dalam sholat berjamaah itu biar nggak makruh, biar nggak ganggu sekitar jamaah, sekitar softnya. Allahu Akbar yang samping, ya Allah, pingsan langsung. Gara-gara apa? Gara-gara hadis salah memahaminya. Nanti di hari akhir itu seperti misik bau mulutnya. Jadi selama Ramadan nggak sekat gigi, Masya Allah. Padahal di dalam Islam disuruh untuk bersih, ya. Innallaha tayyibun. Terus an-nadhafatu minal iman aw syatrul iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Sangat paradoks sekali kalau orang yang berpuasa tidak menjaga kebersihan di mulutnya, nggak disikat gara-gara ngikutin hadis tadi. Ini pemahaman yang salah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nggak bahas tentang fadilah keutamaan puasa, yang saya bahas terkait tentang fikihnya.
karena ini penting yang berkaitan tentang rukun ini harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak sah puasanya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara rukunnya apa? Oh, ini penting juga saya jelaskan ini. Jadi subutu syahri Ramadan, penetapan awal Ramadan. Jadi kita ini biasanya ngikuti pemerintah, yang itu yang betul. Subutu syahri Ramadan, penetapan satu Ramadan itu bagaimana? Pertama dengan melihat hilal, ru'yatul hilal. Jangan pakai qaf, salah nanti ya. Pakai hamzah, ru'yah. Karo ruqyah itu ngobatin orang yang kesurupan. Ruqyatul hilal difasih-fasihin, hilalnya di ruqyah, hilalnya didoain. Pakai hamzah ya, jangan pakai ain juga. Ru'yatul hilal artinya apa? Ro'yi itu menjaga, hilalnya dijaga, jadi pakai hamzah. Ru'yah tadi kata ro'a ya ru'yah, yaitu melihat hilal. Ini yang disunnahkan atau yang dilakukan oleh para ulama sedunia dengan melihat hilal. Hilal ini penetapan awal bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Quraib. Quraib itu salah seorang sahabat. Jangan kurab ya, Quraib. Kalau kurab itu penyakit kulit, ini Quraib ya. Kalau kita bacanya Quraib. Istahalla, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim di nomor 1087. Beliau Quraib ini bilang, qala istahalla alayya Ramadan wa ana bisyam. Kata Quraib, kelihatan hilal Ramadan saya berada di Syam. Syam itu daerah Palestina, disebut Syam. Syam ini daerah yang diberkahin, makanya diperebutkan. Syam itu Palestina, habis itu Lebanon, sebagian Lebanon, tidak semua. Kalau Palestina semuanya itu disebut Syam. Habis itu Urdun atau Jordan, kalau bahasa Arabnya Urdun, kalau bahasa kita Jordania. Jadi kalau Bapak tanya, aina baladu Yordania, kita bingung, mana negara Yordan? Yordan itu Urdun, bahasa Arabnya Urdun. Terus habis Lebanon, Syria atau Suriah, itu juga sebagian masuk dalam wilayah Syam. Nah, Quraib ini berada di Syam, atau di Palestina, atau di Syrianya, atau di tapi yang paling tepat adalah di Syria, karena tempat peradaban ketika itu adalah Damaskus. Baik. Nah, beliau Quraib ini dan teman-temannya saudagar pebisnis ya. Itu lihat awal Ramadan malam Jum'ah. Berarti puasanya hari apa? Jum'ah, karena melihat hilalnya malam Jum'ah. Lalu berangkatlah menuju Madinah. Madinah ini kurang lebih 1000 kilo. 1000 kilometer. Karena Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram setelah di kilometer dihitung jaraknya itu 1239 kilometer. Itu jaraknya. Kalau di Jawa dulu pernah ada kerja rodi membuat jalan. Ya, jalan dari mana? Anyer sampai Panarukan. Itu 1000 kilo. 1000 kilo, Anyer Panarukan itu 1000 kilo.
Nah, mungkin agak ke Lampung sedikit. Nah, itu jarak antara Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Jadi Indonesia itu negara luas. Negara luas. Apalagi belum ke timurnya, ke NTT sana, ke Aceh sana. Itu kalau digabungkan Saudi, terus negara UEA, Qatar, sama Indonesia, luasan Indonesia. Palestina digabungkan juga masih luasan Indonesia. Itulah Indonesia, luas banget. Nah, antara Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 1239. Nah, posisi Masjid Nabawi itu kan di Madinah, berarti ke utara. Sedangkan Syam itu daerah barat daya sana. Jadi mendekati, semakin dekat ke Madinah. Nah, Quraib ini menuju ke Madinah di awal Ramadan. Nyampe di Madinah itu ditanya oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa? Ulamanya para sahabat dalam masalah tafsir. Paham dan mendalam terkait tentang tafsir. Beliau tanya ke Quraib dan rombongannya, wahai Quraib, kamu lihat hilal di sana hari apa? Malam Jumat, wahai Ibnu Abbas. Malam Jumat. Di sini kita melihat hilal malam Sabtu. Berarti duluan mana, Pak? Duluan Syam. Di Madinah malam Sabtu. Berarti kalau kita hitung, jika di Madinah itu 30 hari, padahal mulai puasanya itu duluan Syam. Berarti Quraib kalau sudah nyampe Madinah ngikutin Syam atau ngikutin Madinah? Madinah. Quraib dari Syam nih berangkat di awal Ramadan, nyampe di Madinah akhir Ramadan. Berarti patokannya ngikutin Syam atau ngikutin Madinah? Ngikutin Madinah, di mana daerah tersebut berada di situ. Lah kalau di Madinah Ibnu Abbas menetapkan 30 hari. Nah, ini penting juga. Kadang umat Islam nggak tahu. Di dalam kalender Hijriah itu tidak saya ulangi lagi. Di dalam kalender Hijriah itu tidak ada yang namanya 31 hari. Tidak ada yang namanya tanggal 31 Muharram. Tidak ada. Paling banyak itu tanggal 30. Dan paling sedikit itu 29. Nggak ada kalender Hijriah tanggal 28 Dzulhijjah atau tanggal 28 Syawal atau tanggal 28 Ramadan. Nggak ada. Jadi di dalam kalender Hijriah itu minimal tanggal 29, maksimal tanggal 30. Nggak seperti kalender Masehi. Kalender Masehi ada kan 28. Nanti Maret itu Februari itu tanggal 28 terakhirnya. Itu di kalender Masehi. Tapi kalender Hijriah, kalender Islam nggak ada, Pak. Teratur 29 atau 30. Nah, nggak ada juga tanggal 31 Ramadan. Ya. Ini tanggal berapa? 31 Syawal. Nah, ini berarti ini yang ngerti kalender Hijriah maksimal tanggal 30. Minimal tanggal 29. Kalau di Masehi ada tanggal 28, ada 29, tanggal 30.
Maksimal tanggal 31. Nggak ada tanggal 32. Tanggal berapa? 32 Maret. Maksimal tanggal 31. Baik hadirin yang dirahmati Allah, kita akan bahas, tapi bahas ini dulu tadi. Nah, Quraib ini puasa duluan. Sedangkan di Madinah itu puasanya 30 hari. Padahal puasanya lebih duluan orang Sam. Orang Sam itu puasa hari Jumat, orang Madinah puasanya hari Sabtu. Nah, berarti kalau dia berada di Madinah ngikutin orang Madinah, berarti Quraib puasanya berapa hari, Pak? 31. Kan puasanya duluan. Jadi Quraib ini puasanya hari sedangkan di Madinah puasanya hari Sabtu, mulainya puasa hari Sabtu. Berarti Quraib orang Sam atau pedagang Quraib ini nyampe ke Madinah harus ngikuti Madinah. Kalau ngikuti Madinah berarti puasanya 31. Padahal di kalender Islam tidak ada, nggak ada 31. Berarti gimana ini? Nah, inilah masuk ke fikih. Nggak ada kalender 31. Sedangkan dia harus puasa 31. Maka tidak dilihat kalendernya, dilihat bagaimana cara mengistimbatkan hukum seperti ini. Gimana puasanya? Quraib harus puasa di 31 hari. Jangan berbuka, tapi harus ngikut, karena ada hadis sumu yauma yasumun nas, berpuasalah kalian di mana orang-orang ini berpuasa. Jadi jangan batal walaupun 31 hari. Kan ini kelihatannya nabrak dengan aturan bulan Hijriah nggak ada 31, tapi tetap dalam mengikuti hadis tadi secara fikihnya itu harus puasa, ngikuti di Madinah. Sekarang saya balik, ini kan kejadian zaman Rasul, zaman para sahabat. Sekarang saya balik, orang Jepang ke sini. Jepang itu puasanya malam Sabtu, sedangkan di Indonesia malam lihat hilalnya, bukan lihat hilalnya di Jepang. Jepang itu kan timur, Pak. Iya, jangan Jepang itu di sana. Ini kayak tadi melihat hilal, lihat di timur, yang nggak lihat. Nah, hilal itu jangan disamakan dengan matahari. Melihat hilal, melihat ke timur, nggak dapat. Baik, Jepang itu puasanya hari Sabtu karena melihatnya malam Sabtu. Orang Indonesia melihatnya malam Jumat, berarti puasanya hari Jumat. Nah, orang Jepang duluan mana? Orang Jepang sama orang Indonesia puasanya? Indonesia duluan. Indonesia. Orang Jepang Sabtu, kita Jumat. Pergi ke Indonesia. Orang Jepang tadi pergi ke Indonesia, otomatis ngikutin Jepang atau ngikutin Indonesia? Ngikutin dia berada ketika itu, yaitu Indonesia. Nggak taunya di Indonesia itu hanya puasa 29. Hanya puasa 29. Bukan 30. Kalau 30 nggak, no problem. Tanggal 29. Indonesia puasanya berhentinya tanggal 29. Berarti orang Jepang tadi puasa berapa hari? 28. Kan dia puasanya duluan Indonesia. Berarti 28. Ada nggak kalender 28? Nggak ada. Nah, ini masuk ke fikih. Nah, orang seperti ini ketika dia berada di Indonesia harus mengikuti Indonesia. Nggak boleh ketika hari raya di sini orang Jepang masih puasa, nggak boleh. Dia harus berbuka. Terus bagaimana? Kan dia masih 28. Nggak ada kalender itu tanggal 28 hari.
maka seperti ini dia kan kurang satu. Dia harus mengqadha. Puasanya diqadha. Puasanya diqadha kapan? Setelah 1 Syawal. Diqadha kapan? Di waktu yang dibolehkan berpuasa. Kalau 1 Syawal kan nggak boleh, Pak. Haram hukumnya puasa 1 Syawal. Harus di 2 Syawal. Inilah pentingnya terkait tentang melihat hilal dan penetapannya dan kondisi fikihnya. Bisa terjadi Pak Eko ditugaskan ke Jepang, contoh. Ada penelitian di Jepang pas bulan Ramadan lagi, sampai 2 bulan. Awal Ramadan di sini, tadi saya jelaskan. Awal Ramadan di sini, Ramadannya lebih duluan daripada di Jepang. Di Jepang di sana 30 hari penetapannya. Jadi Pak Eko harus puasa 31 hari. Nah, dengan ilmu Pak Eko tetap puasa ngikuti daerah Jepang, bukan ngikutin Indonesia. Enakan ngikutin Indonesia, cepet ini jadi lama 1 hari. Tapi secara fikihnya harus gitu. Atau sebaliknya, orang Jepang ke sini. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sudah jam 6 ya. Saya buka pertanyaan. Nanti belum membahas tentang masalah, ini penting juga saya bahas tentang niat. Karena ini penting. Niat itu hadirin yang dirahmati Allah harus sebelum terbitnya fajar. Niat itu. Boleh malam? Boleh. Yang penting sebelum terbitnya fajar. Kalau nggak niat, maka nggak sah puasanya. Berarti seharusnya setiap malam, iya. Dalam hadis dikatakan malam yubayyitin niyah, malam yubayyitis siyam fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat, malam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbitnya fajar, maka enggak ada puasa baginya. Berarti kalau niatnya habis subuh, itu tidak dikategorikan puasa. Ingat hadirin. Dan ini rukun. Rukun itu kalau ditinggalkan nggak sah puasanya. Seperti rukun sholat. Rukun sholat takbiratul ikhram. Bapak nggak takbiratul ikhram, cuma ngangkat kedua tangan, nggak baca Allahu Akbar, nggak sah sholatnya. Sholat nggak pakai salam. Sebelum udah innaka hamidum majid, langsung aja lari, nggak pakai salam, cuma noleh doang. Ini doang, nggak salam, nggak ada salamnya. Nggak sah sholatnya. Harus salam dulu. Jadi salam itu rukun. Kalau noleh beda lagi. Bapak nggak noleh, nggak apa-apa. Ya, nggak noleh nggak apa-apa. Tapi noleh ke kanan saja sudah cukup. Nggak noleh, ngucapin salam sah. Noleh nggak salam, nggak sah. Ini rukun soalnya. Atau takbiratul ikhram, ketika amal sholat, bapak nggak ngucapin tapi ngangkat kedua tangan doang, karena males. Lagi lapar, males-malesnya pas puasa lagi. Kayak lemes, kayak orang nggak makan sebulan gitu, lemes banget. Sholat nggak takbir, nggak Allahu Akbar, sholatnya nggak sah. Itulah pentingnya rukun. Begitu juga tentang niat. Niat itu rukun puasa. Nah, kalau niatnya itu gini, ini terkait tentang fikih lagi. Niatnya habis sholat subuh, nggak sah puasanya. Tapi walaupun nggak sah puasanya, jangan langsung begini, Pak. Ini ya,
Ya, puasa saya nggak sah, mendingan saya makan aja hari itu. Itu dosa. Saya ulang lagi, ini penting. Pada waktu dia nggak niat, niatnya habis subuh, puasa Ramadan niatnya habis subuh, sah nggak? Nggak sah puasanya. Nah kalau nggak sah puasanya, mendingan saya makan minum di hari itu. Dosa. Walaupun nggak sah puasanya karena nggak niat, niatnya habis subuh jadi nggak sah puasanya. Lalu dia ini, daripada saya lapar, daripada saya haus, mendingan makan. Kalau toh puasa nggak sah karena nggak niat, ini nggak boleh, dosa, Pak. Makan dan minum di siang hari walaupun puasanya dikategorikan nggak sah, dosa. Harus puasa, nahan. Itu fikihnya. Maka penting, makanya ulama-ulama dulu berijtihad seperti ini. Walaupun di zaman Rasulullah nggak ada. Berijtihad habis sholat taraweh doa. Gimana doanya? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Tujuannya agar apa? Agar menjaga jamaahnya, jangan lupa niat. Tujuannya agar jamaah semuanya itu sudah niat, walaupun nanti habis sholat tarawih tidur sampai subuh nggak berbuka, nggak sahur, tapi sudah niat. Sahur itu sunnah, bukan rukun. Yang rukunnya adalah niat. Maka ada di sebagian masjid imamnya habis sholat witir atau habis sholat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Tujuannya agar jamaahnya kalau lupa itu sudah niat di malam hari sebelum terbitnya fajar. Kalau ditanya zaman Rasulullah nggak ada, ya memang nggak ada. Tapi ini ijtihad ulama untuk menjaga agar puasanya sah. Karena ini rukun, itu maksudnya. Jadi sekali lagi mereka ulama itu melihatnya menyeluruh, tidak hanya parsial saja. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup kajian pada pagi hari ini. Insya Allah kalau Allah berikan umur yang panjang, kita akan bertemu membahas tentang puasa ini. Baik, ada pertanyaan? Monggo silakan. Perbedaan itu berapa yang berbeda 30. Apa? Gimana? Ini depan yang bisa dan 12 yang menetapkan 29 30 perbedaan itu kan negara itu. Iya. Kalau misalkan lokal Indonesia itu tetap diikutin pemerintah Indonesia. Iya. Oh ya, baik. Terus bagaimana kita dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal ngikutin pemerintah? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu apa? Pemerintah. Dan pemerintah ini, dan juga di dalam hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal satu Syawal. Artinya kita disuruh melihat hilal, maka pemerintah itu berusaha menaruh titik-titik tertentu dengan dipersiapkan alat yang canggih untuk meneropong hilal. Kalau ada mendung atau awan bisa terlihat dengan alat canggih tadi. Nah, disitulah penentuan satu Ramadan. Dan di seluruh dunia ini dipakai. Di seluruh dunia itu pakai dengan melihat hilal. Adapun hisab itu membantu.
Saya ulangi lagi, hisab ini membantu dalam penentuan, tapi yang menentukan adalah ru'yatul hilal. Jelas ya? Jadi mengikuti pemerintah, kecuali kalau pemerintahnya ngelarang, udah nggak usah lihat hilal, nggak usah berpuasa, nggak usah sholat, berarti kita nggak wajib taat ke ulil amr. Yang seperti ini nggak boleh taat, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Ya, ini ya kita nggak boleh taat. Kalau seperti di Indonesia kan masya Allah fasilitasnya disiapkan, bahkan ada tunjangan dan lain sebagainya. Ya, baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Kalau kemungkinan tidak sama ya bisa terjadi. Kemungkinan tidak bareng ya bisa terjadi. Tapi ya gitu ya, kita ngikutin pertama dengan melihat hilal, walaupun mereka hujannya juga melihat hilal sama-sama, tapi caranya yang satu dengan cara hisab, yang satu dengan cara melihat langsung dengan alat canggih itu. Terus mana yang benar? Ya kita ngikutin yang dalam hadis, melihat langsung dengan alat, ditambah itu dengan alat biar keotentikan itu betul-betul berarti. Kalau dulu mungkin belum ada alatnya, bisa tertutup menundung dan lain sebagainya. Sekarang sudah punya alat yang canggih. Seperti itu. Kalau kemungkinan bisa nggak sama ya bisa terjadi. Ya mudah-mudahan ya, tetap bersama ya. Seperti itu. Iya, utang puasa. Maka utang puasa nggak sah. Rukun itu kalau nggak dikerjakan nggak sah. Nah kalau sholat, bapak nggak takbir, sholat itu nggak dikatakan sholat, harus sholat lagi. Begitu juga puasa nggak niat, harus niat lagi. Masalahnya niatnya sudah habis, nggak bisa puasa hari itu, harus diganti dengan selain Ramadan. Karena apa? Besoknya lagi harus puasa, nggak bisa malam-malam. Oh saya malam aja puasanya, nggak bisa. Jadi harus di waktu lain mengqadha. Ya. Baik hadirin yang dirahmati Allah. Monggo. Terkait meninggalkan membuka ya. Iya. Kan di era sekarang kan ada semacam Jam digital. Bagi muadzin itu apa? Sebenarnya dia membatalkan dulu sebelum dia azan itu. Bagaimana Pak? Baik. Jadi membatalkan boleh, tapi jangan lama-lama. Nanti jamaah yang sana itu nggak punya jam digital, nggak punya TV, nggak punya apa-apa. Kok belum adzan ya? Nggak taunya di sini habis sesungguhnya sudah surup, sudah terbenam matahari, makan 15 menit. Yang sana nunggu. Jadi boleh berbuka ya, cuma minum air putih atau makan kurma nggak butuh berapa menit lah ya. Bismillah, minum, makan kurma 1 biji atau 3 biji, udah langsung adzan. Habis adzan boleh lagi nerusin. Nanti wah takjilnya habis ini yang adzan. Jadi seperti itu ya, boleh, jangan lama-lama. Jadi berbuka dulu ya, cukup membasahin yang ada di kerongkongan dan makan kurma, itu sunnahnya. Lalu adzan, habis adzan boleh lanjut atau sholat sunnah, nanti dilanjutkan habis sholat maghrib. Ustadz habis kalau gitu takjilnya.
Udah habis adzan langsung nimbrung lagi. Ya, baik. Tapi asiknya takjil atau berbuka bersama itu gitu ya. Senang bisa kumpul. Ya, apalagi kumpul dalam hidangan kan enak ya. Justru berbuka bareng itu enak. Bisa ngobrol. Ya, bisa ya saling doa mendoakan. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian pagi hari ini dengan istighfar dan berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.